yang terkasih, apa kabar kalian hari ini? Waduh, sudah semangat semua. Iya anak-anak, kita akan mulai belajar. Wah, ada yang tidak sabar. Iya betul. Waduh, sudah cantik-cantik semuanya, sudah ganteng-ganteng semuanya, sudah memakai seragam. Oke, sudah sisiran yang rapi? Iya, sudah mandi tentunya ya. Betul. Nah, anak-anak, ayo sebelum kita belajar banyak sekali dengan Butuin hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu, meminta berkat kepada Tuhan, dan apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk anak-anak ya. Oke, ambil sikap yang baik. Ketika berdoa seperti ini, tangan diletakkan di depan dada seperti ini. Sudah siap? Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Oh iya, ini semangatku, yes. Kita ulangi lagi ya anak-anak hebat. Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, pemudanya, semua diberkati Tuhan. Yeay, hebat anak-anak, pasti lebih semangat ya. Tadi sudah berdoa, kemudian bernyanyi lagu tentang diberkati. Siapa dari anak-anak yang merasa tidak diberkati Tuhan? Wah, tidak ya. Semuanya anak-anak diberkati Tuhan. Juga mama dan papa diberkati dengan apa anak-anak? Ketika bangun tidur, anak-anak atau mama dan papa diberi kesehatan, badan yang sehat. Betul sekali. Nah, anak-anak hebat, ayo kita belajar. Sebelum belajar, ayo kita melihat ada siapa ya. Nah, ini adalah percakapan antara Mama dan Rosi. Waduh, kira-kira mereka ngobrol tentang apa ya anak-anak? Simak baik-baik. Yeay, Mama, ya? Lihat ini. Ayo apa? kita ke sini. Yang di sana ya? itu yang baru tuh. Ada biang lala, ada mainannya banyak loh Mama. Hah? Mama nggak mau, nanti kamu kayak dulu itu. Mama malu sekali dilihat janji, orang banyak. Janji. Enggak deh, Mbis. Iya. Mama nggak mau. Iya, tak bilang ayah ya, mau ya Mama ya. Enggak usah. Mama ini bagus banget, ini murah loh Mama, Ya, ada diskonnya. Tapi Ya. Mama enggak. Pokoknya Mama nggak mau, nanti enggak kamu kayak dulu itu. Mama jadi malu sekali. Janji enggak kayak gitu. Enggak. Nah, anak-anak hebat, Mama dan Rosi dalam video tadi membicarakan tentang apa ya? Iya, Rosi mengajak Mama untuk pergi berrekreasi, pergi ke tempat-tempat wisata karena Rosi bosan di rumah. Tetapi Mama tidak mau. Karena apa ya kira-kira? Nah, penasaran ya? Iya anak-anak, tema yang akan kita bicarakan hari ini ada kaitannya dengan video antara Mama dan Rosi tadi. Nah, jika anak-anak hari-hari kemarin sudah belajar banyak tentang apa? Iya, kebiasaan-kebiasaan yang baik.
kebiasaan-kebiasaan baik ketika di lingkungan rumah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan sekolah juga sudah. Nah, hari ini bersama Bu Tuin kita akan membahas tema tentang kebiasaan-kebiasaan baik di tempat rekreasi ketika bermain di tempat rekreasi ya. Wah, asik sekali. Ayo anak-anak, kita mulai belajar. Kayak ini ya, kayaknya asik. Aduh, sakit. Aduh, mama tolong, sakit. Tadi melihat video, kira-kira Jarjit sedang berada di mana ya? Apakah berada di pantai? Oh, tidak ya. Jarjit sedang mengunjungi candi-candi anak-anak. Nah, di candi-candi itu biasanya sudah ada tangga ya anak-anak. Jangan seperti Jarjit tadi naik-naik di patung, itu sangat berbahaya. Akhirnya jatuh, betul sekali. Anak-anak, ketika anak-anak berrekreasi ke candi harus hati-hati ya, karena di candi itu kan susunan batu-batu anak-anak. Nah, ada batu yang mungkin tidak kokoh. Ketika anak-anak menaikinya, apa yang terjadi? Iya, bisa jatuh. Nah, anak-anak TK Bina Kasih bisa ya bersikap baik ketika mengunjungi candi. Anak-anak tidak naik-naik di patung. Kalau naik, lewat tangga-tangga yang sudah disediakan di area candi anak-anak. Jangan naik-naik di atas patung, memanjat, kemudian nanti bisa jatuh. Tadi juga Bu Tuin menjelaskan bahwa batu-batu yang disusun belum tentu kokoh, bisa saja rubuh, badan kita bisa ikut terjatuh. Apakah itu tidak berbahaya? Nah, tentu saja berbahaya ya anak-anak. Ayo kejar aku. Waduh, gimana nih? Jatuh semua. Wah, Jarjit lagi ini anak-anak. Kenapa tadi Jarjit ya? Iya, Jarjit berlari-lari di sekitar museum, di dalam museum. Padahal di dalam museum menyimpan benda-benda yang sangat berharga loh anak-anak. Tadi melihat ya, ketika Jarjit berlari-lari kemudian menabrak meja yang di atasnya ada patung. Waduh, apakah itu perbuatan baik anak-anak? Tidak ya. Nah, anak-anak juga ya, jangan meniru Jarjit anak-anak hebat. Ketika anak-anak diajak mama, papa, atau siapapun mengunjungi museum, contohnya di keraton mungkin. Di keraton ada banyak sekali benda-benda berharga. Ketika sudah masuk keraton, anak-anak harus bersikap yang baik ya anak-anak. Jangan berlari-lari seperti Jarjit tadi. Akibatnya apa? Jarjit menjatuhkan benda yang ada di dalam museum tadi. Waduh, sangat merugikan ya anak-anak. Nah, itu jangan ditiru ya. Ketika anak-anak berjalan-jalan di dalam museum, sebaiknya bersikap yang baik. Betul sekali. Ketika anak-anak masuk di dalam museum, lebih baik melihat-lihat saja ya anak-anak. Jangan memegang benda-benda yang ada di sekitar museum ya. Apalagi kayak Jarjit tadi, sangat tidak baik. Anak-anak pasti bisa ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kenapa? Hati-hati, jangan Bahaya ya? jangan jalan di pinggir sungai itu nih. Enggak ya? Benar. Ayo. Mama bilang apa? Kecebur deh. Waduh, aduh, Jarjit lagi anak-anak. Kira-kira berbahaya tidak ya yang dilakukan Jarjit tadi ketika bermain-main di pinggir sungai? Jarjit tidak mendengarkan mama. Akibatnya Jarjit terpeleset. Apakah tidak berbahaya?
Tentu saja berbahaya. Nah, anak-anak, jika anak-anak diajak mama atau papa atau siapapun mengunjungi tempat wisata alam, contohnya sungai atau danau. Nah, anak-anak harus selalu mendengarkan papa atau mama ya anak-anak, karena bisa jadi sungai itu dalam. Kalau sungai itu dalam, anak-anak terpeleset, kemudian ke sungai, masuk ke sungai, apakah tidak berbahaya? Aduh, Butuin takut anak-anak. Nah, ketika anak-anak berekreasi ke sungai atau ke danau, ayo dengarkan mama dan papa ya anak-anak. Pasti mama dan papa menasihati anak-anak untuk kebaikan anak-anak. Tidak seperti Jarjit tadi, melanggar ya, tidak mau mendengarkan kata mama. Nah, selanjutnya ada cerita apa lagi ya ini ya? Nah, Jarjit tadi kira-kira berada di mana? Iya, di taman bermain anak-anak. Nah, anak-anak, tempat bermain bukan milik kita sendiri ya anak-anak. Akan ada banyak orang yang ke sana. Sebaiknya anak-anak jangan seperti Jarjit tadi. Kita harus menjaga ketenangan dan kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar taman bermain. Jangan seenaknya sendiri ya anak-anak, berlari ke sana ke sini, tidak melihat orang-orang. Akibatnya seperti Jarjit tadi, menabrak orang. Apakah yang ditabrak Jarjit tadi senang atau bahagia? Tentu saja tidak ya, akan merasa terganggu. Nah, anak-anak TK Bina Kasih pasti bisa ya bersikap baik ketika berada di taman bermain. Wah, tempatnya bagus. Kamu siapa, Nak? Loh, tak kira mamaku ya? Mama kemana ya? Mama mana ya? Waduh, kasihan sekali Jarjit ya anak-anak. Tadi melihat ya, Jarjit kenapa? Jarjit menangis, Jarjit sedih karena Jarjit tersesat, terpisah dari mama dan papanya ketika di tempat wisata. Waduh, nah apakah anak-anak mau tersesat seperti Jarjit? Nah, tidak mau semua, tidak Bu Guru, tidak, betul. Nah, anak-anak sebaiknya jika anak-anak sedang berada di tempat wisata, apalagi tempat wisata itu banyak sekali orang, penuh dengan orang-orang, anak-anak harus selalu dekat dengan mama dan papa, minta digandeng mama dan papa. Nah, seperti itu. Jangan seperti Jarjit tadi, tidak mau dekat mama dan papa. Katanya ingin bermain-main sendiri, lari-lari sana sini. Nah, tersesat kan, tidak tahu mama dan papa di mana. Nah, ketika suatu saat anak-anak mengalami hal seperti itu, apa yang harus dilakukan anak-anak? Wah, ada yang menjawab, mencari pos keamanan. Betul sekali. Nah, anak-anak hebat, kita tadi sudah melihat ya banyak sekali cerita tentang Jarjit. Jarjit yang tidak mendengarkan kata-kata mama, bersikap tidak baik ketika bermain-main di tempat wisata. Ada Jarjit yang tersesat, kemudian ada Jarjit yang terpeleset juga, ada Jarjit yang jatuh. Betul sekali. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh sikap yang tidak baik ya ketika bermain-main di sekitar tempat wisata. Wah, apakah patut ditiru? Tidak ya anak-anak. Anak-anak jangan seperti Jarjit tadi, pasti bisa. Nah, anak-anak,
Bu Guru ingin anak-anak untuk melihat gambar yang berikut ini. Gambar-gambar seperti ini akan banyak kita temui di sekitar tempat wisata. Artinya apa ya? Bu Twin beritahu satu-satu. Gambar yang ini. Wah, ada gambar apa ini? Kamera, betul sekali. Tetapi kenapa diberi tanda seperti ini? Apalagi warna merah. Gambar ini menandakan anak-anak tidak boleh memotret ya anak-anak. Kenapa ya tidak boleh memotret? Pasti ada alasannya. Nah, contohnya ketika anak-anak pergi ke museum, ada larangan tanda tidak boleh memotret seperti ini karena bisa jadi foto yang kita ambil disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak baik untuk tindak kejahatan pencurian. Karena kita tahu di museum banyak sekali benda-benda yang berharga anak-anak. Nah, itu salah satu contoh mengapa perlu adanya larangan memotret. Kemudian ketika anak-anak mengunjungi kebun binatang, ada di kandang-kandang tertentu larangan seperti tadi tidak boleh memotret ada. Karena bisa jadi binatang yang ada di kandang tersebut merasa terganggu ketika kita memotret. Ketika kita memotret, ada cahaya blitz yang keluar, membuat binatang yang ada di dalam kandang itu tidak suka, tidak nyaman. Nah, itu alasannya ya anak-anak. Kemudian ada tanda larangan seperti ini. Nah, ada yang tahu artinya? Oh iya, ada yang sudah tahu. Yang belum tahu, Bu Twin beritahu ya. Nah, anak-anak, ketika anak-anak mengunjungi tempat-tempat wisata, khususnya tempat wisata alam, ada larangan seperti ini. Ini tandanya anak-anak dilarang mencabut tanaman yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Mengapa ya? Tentu saja karena tanaman yang ada di sekitar tanda larangan tersebut memang dipelihara anak-anak, sengaja ditanam supaya indah. Wah, ternyata ada alasannya loh anak-anak hebat. Iya betul, sudah lebih mengerti ya. Tadi tanda tidak boleh memotret, kemudian tanda tidak boleh mencabut tanaman. Wah, anak-anak sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Ada yang belum? Wah, ada yang teriak. Tugasnya apa, Bu Twin? Betul, kita akan membuat tugas. Tugasnya sangat menarik. Ayo kita ikuti proses membuat tugas hari ini. Nah, anak-anak, ayo kita membuat tugas. Hari ini adalah menggambar ya. Sudah disiapkan bahan-bahannya. Nah, kita akan gambar papan larangan memotret yang Bu Twin jelaskan tadi. Nah, pertama-tama anak-anak sudah menyiapkan cetakan bulat seperti ini ya anak-anak, yang ada di rumah saja. Betul. Kemudian kita akan mencetak dengan krayon warna merah. Nah, kita cetak lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian anak-anak ambil penggaris. Kita akan menggambar kamera di dalam lingkaran ini. Menggambar kamera sederhana saja. Pertama-tama anak-anak membuat garis lurus menggunakan penggaris ya supaya rapi. Nah, garis tegak ke bawah seperti ini. Kemudian garis lurus mendatar seperti ini. Nah, betul. Kemudian sambung lagi ya anak-anak. Garis berdiri seperti ini. Nah, apakah sudah jadi? Belum. Kita akan menyambungkan anak-anak garis ini, kedua garis ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggambar garis miring seperti ini. Nah, satu di sini, kemudian satu lagi di sini. Nah, sambungkan lagi dengan garis
Tidur ya anak-anak, garis bobo. Iya, seperti ini. Buat lagi di dalamnya seperti ini. Garis tegak lurus ke bawah, kemudian garis mendatar atau garis bobo, kemudian garis berdiri lagi tegak. Iya betul. Kemudian garis bobok lagi untuk menyambungkan. Nah seperti ini. Kemudian ambil uang koin, butuhin menggunakan uang koin. Jika anak-anak tidak ada di rumah, menggunakan benda yang mirip koin seperti ini ya anak-anak. Tutup botol juga boleh. Nah, kemudian kita cetak lingkaran. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, sudah jadi seperti kamera. Oke, apakah sudah jadi? Belum ya? Kita akan membuat tanda larangannya. Tanda larangannya menggunakan penggaris kembali ya anak-anak. Ambil krayon yang warna merah. Kemudian kita buat garis miring seperti ini. Satu. Kemudian satu lagi. Nah, seperti ini anak-anak. Betul. Wah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian anak-anak kita akan membuat tiang penyangganya ya ke bawah. Butuhin ingin menggunakan warna hitam. Nah, seperti ini. Menggunakan penggaris juga, menggunakan bantuan penggaris. Nah, seperti ini sudah jadi. Kemudian kita buat garis bobok lagi. Nah, kita umpamakan ini adalah tiang penyangganya ya anak-anak. Kemudian butuhin ingin menghiasinya dengan tanah. Nah, anak-anak, sudah jadi ya tugas hari ini membuat tanda larangan dilarang memotret. Anak-anak boleh menghiasi di sekitar gambar ini, boleh digambar bunga-bunga ataupun matahari. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Nah anak-anak, ternyata tugas hari ini adalah menggambar larangan memotret. Hebat. Ayo segera kerjakan setelah ini ya. Kirimkan foto, proses, dan hasilnya ke bu guru masing-masing. Nah, anak-anak hebat, sudah belajar banyak ya bersama Bu Twin hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang perbuatan baik ketika bermain di tempat-tempat rekreasi. Terjawab sudah ya, mengapa tadi Mama tidak mau mengajak Rosi kembali untuk bermain-main di tempat rekreasi. Mungkin saja dulu ketika Rosi dibawa Mama untuk pergi ke tempat rekreasi, Rosi berbuat yang tidak baik. Mungkin seperti janji tadi anak-anak, tidak baik ditiru ya. Bisa? Oke. Nah anak-anak, ayo kita berdoa. Kita sudah selesai belajar hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk anak-anak. Ayo ambil sikap doa yang baik. Sudah siap? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambil mangga di rumah Pak Pangat. Pesanan Mama minggu lalu. Ayo anak-anak selalu semangat, menjaga kesehatan dan bahagia selalu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video belajar ini dengan baik. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.